insight seperti apa breaking news Yoi. yang baru saja dirilis tadi pagi ini, dampaknya buat Indonesia, kemudian mitigasinya, kemudian apakah ekonomi kita akan kembali menghadapi badai yang makin berat gitu. Ini makanya harus bisa kita antisipasi, Yoi. mitigasi bersama dengan Pak Tauhid Ahmad akan kita bedah secara bersama dampak dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tarif baru yang sudah dirilis sama Presiden Donald Trump ini. Kita langsung sapa aja Pak Tauhid Ahmad. Dari Indef ya hari ini. Halo. Selamat Halo, sore Pak Tauhid. selamat sore Mbak Iza, Mas Edo, apa Selamat kabar? sore Pak Tauhid, sehat Pak Tauhid? Sehat. Lagi di Baik. mana Pak? Biasanya kayaknya terakhir Kayak di kali atas kita awan ngobrol. deh ini. Backgroundnya selalu Iya putih gitu. putih-putih gitu ya. Ya Saya terakhir biasalah kali. background jendela jadi agak backlight siap, di Pak. kantor Oh. jadi terang gitu ya. Terakhir Ya, kali ngobrol lagi mau jalan kemana gitu ya Pak ya waktu itu ya. enggak. Enggak ya. Pak Tauhid mah mobile terus. Mobile terus. Anyway Pak Tauhid, ini setelah akhirnya Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru ya buat Indonesia setelah negosiasi yang cukup panjang dalam 3 bulan terakhir ini. Ya. Ini sesuai ekspektasi Pak Tauhid? Enggak, ini menurut saya di luar ekspektasi ya. Tadi kita berharap ya, kita kan sudah menawarkan satu kompensasi ya dengan kita surplus ya terhadap Amerika sekitar 19,8 miliar US dollar ya 2024 yang lalu. Kemudian kita menawarkan impor lebih besar ya, bahkan kita bisa defisit, bahkan lebih dari 22 miliar US dollar kita tawarkan impor lebih besar, terutama untuk minyak, gas, termasuk produk gandum dan sebagainya. Rupanya tuh nggak pengaruh begitu ya, tetap saja tarifnya sama 32% plus dua hal. Yang pertama adalah kita ada tambahan tarif sektoral bervariasi untuk beberapa komoditi yang 25%, misalnya beberapa sektor bervariasi ya. Paling tinggi 25%, misalnya otomotif, baja, furniture dan sebagainya yang sudah kena sektoral begitu. Artinya ya akan tambah lebih besar begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang kalau kita amati surat yang sudah beredar dari Gedung Putih ditandatangani Pak Trump begitu, itu memang tujuannya bukan balancing gitu. Seolah-olah kalau kita pelajari alinea terakhir adalah ya mereka ingin posisinya lebih besar, mereka ingin surplus jauh perdagangan dengan kita karena merasa selama ini defisit yang dirasakan Amerika sudah banyak menguntungkan negara-negara mitra termasuk terlalu Indonesia. Lama gitu Mas. Terlalu lama kalau kita pelajari surat, sehingga mau tidak mau ya akhirnya jalan ini satu-satunya ya kalau semua negara berusaha untuk balancing, justru mereka pengennya surplus begitu Amerika. Nah ini kan yang mengacu meruntuhkan banyak semangat negara lain. Bahkan kalau kita pelajari negara-negara lain ya Jepang ya yang tadinya 23% begitu malah jadi 25%, kita yang tadinya tetap 32 ya ditambah sektoral. Nah ini artinya bahwa secara umum ya posisi Trump malah jauh lebih memberikan tarif yang lebih tinggi dibandingkan semula begitu. Nah ini saya kira ini situasinya ya yang saya kira juga terjadi begitu. Jadi tawaran Indonesia tidak cukup menarik gitu ya buat Amerika Serikat gitu. Betul. Bahkan minta Indonesia justru bangun pabrik di sana sesuai dengan permintaan dia ke negara-negara lain juga. Itu possible emang Pak Tauhid, kayak mengada-ngada nggak sih Pak Trump bilang begitu? Ya sebenarnya agak sulit ya, misalnya industri baja ya, ataupun otomotif kan kita tahu pasokan katakanlah industri itu sudah terbangun sekian tahun supply chain-nya dengan negara-negara mitra lain, misalnya dengan Jepang, Korea, ataupun China. Kan nggak mungkin memindahkan pabrik kita merubah, berarti kan ada ongkos logistik yang harus berubah. Itu yang pertama, ongkos berbeda, apalagi misalnya biaya tenaga kerja, nggak mungkin pakai tenaga kerja dengan upah Indonesia, pasti upah mereka kan berkali-kali lipat. Nah akhirnya kalau dihitung-hitung belum tentu dengan kenaikan tarif atau mindahkan itu bisa kompetitif begitu ya, karena ini tidak mudah begitu ya. Mungkin kalau yang sifatnya padat teknologi sangat mungkin, tapi kan kita tahu
industri produk-produk yang tadi saya sebut sebagian besar, misalnya Mmm, kayak tekstil, alas kaki, itu kan padat tenaga kerja gitu. mmm. Jadi tidak mudah untuk kemudian berinvestasi di Amerika dengan justru dengan memindahkan ke Amerika malah nggak punya daya saing begitu. Iya, Mhm mhm mhm. Dibandingkan dengan angka, apa ya, negara-negara lain? bukan angka yang kita, eksporkan ke Amerika sebetulnya seberapa berpengaruh sih, Pak, akhirnya tarif yang baru ini dan kemudian apakah sekarang memang sudah waktunya juga kita akhirnya menggeser pasarnya gitu, nggak ke Amerika lagi dengan ya gara-gara tarif ini juga gitu? Ya kalau, memang kalau kita sebut ada 2 kali putaran ya. Mhm, Putaran pertama itu adalah, first round effect, artinya dampak langsung, pasti mhm, neraca dagang itu turun. Hitungan mhm, kita ada penurunan sekitar, 2 sampai 3% baik ekspor maupun impor. Mmm, Dampak ke ekonomi kita akan kurang sekitar 0,05% ya. mmm, Tetapi yang agak beresiko adalah second round effect. Second round effect itu tarif ini bukan dikenakan ke kita saja, tapi dikenakan juga ke banyak negara, ya, misalnya ke China, Jepang, Korea, dan sebagainya. Nah, negara-negara tersebut kan mengalami perlambatan ekonomi karena ekspor impor mereka turun terhadap Amerika. Nah, karena perlambatan ekonomi, permintaan, barang terhadap kita juga akan turun. Nah, sekarang efek ini akan jauh lebih besar. Nah, ini yang kemungkinan dampaknya mungkin di kuartal terakhir atau di 2026 begitu. Nah, ini yang mmm, skenarionya memang ini akan jauh lebih besar ketimbang direct effect-nya begitu. Karena ini, merubah, konstelasi perdagangan kita dengan negara-negara mitra dagang kita begitu ya. Saya kira kalau kita lihat, nah apakah kita bisa, mengalihkan, saya kira memang harus sudah berpikir demikian ya. mmm, Misalnya kalau saya mempelajari data ya, untuk electrical equipment misalnya ekspor utama kita ke Amerika, kedua itu ke Jerman, Cina, Hong Kong, India, Vietnam, Meksiko, Belanda. mhm, Artinya bahwa ketika pasar Amerika memang terguncang, kita harus merubah orientasi ke negara-negara lain tadi saya sebut. mhm, Berarti kan ada Jerman, Cina, Hong Kong, India yang kemudian mudah-mudahan kita bisa merubah penetrasi ekspornya dari Amerika sebagai pilihan utama ya kita mulai harus tinggalkan begitu karena mhm, ketidakpastian terhadap market Amerika ini sangat tinggi sekali iya. begitu mmm, situasi. Dan mestinya pengusaha sudah mengantisipasi ini ya, Pak, ya? Karena juga bagaimana Trump dan juga Amerika Serikat beberapa tahun terakhir cukup, apa ya, cukup banyak tingkah begitu sehingga mestinya sih pengusaha sudah mengantisipasi ini dan juga pemerintah pun mestinya sudah mengantisipasi ini dengan, lebih mitigatif gitu. Meskipun, mungkin yang ditakutkan justru adalah dampak lain ya, Pak Tauhid. Ada Ya, dampak lain betul. nggak kira-kira Pak Tauhid kalau misalnya kita mengalihkan, negara tujuan ekspor kita mhm dari mhm. Amerika Serikat ke negara lain, kira-kira apa tekanan-tekanan lainnya yang akan datang dari Amerika ke Indonesia, Pak Tauhid? Ada perang Ya, dagang lainnya mungkin? yang pertama, memang kalau kita lihat ya ketika, pengumuman tarif Trump ini diumumkan April, ekspor kita anjlok begitu ya, Mhm mhm. kemudian membaik lagi di Mei begitu Mmm, ya, setelah ditelusuri memang, para pengusaha ini menggunakan kita sebut strategi front loading. Jadi, udah sekarang ekspor sama impor barang duluan deh gitu ya, sebelum tarif benar-benar efektif. Nah, otomatis kan kembali meningkat, tapi memang itu sifatnya sementara, begitu nanti mhm, Agustus kena tarif, sudah mulai nih, agak sedikit mengempes begitu ya, ekspor maupun impor terhadap, Amerika begitu ya. Apakah kemudian kita bisa mengalihkan ya, dengan negara-negara yang, tujuan memang mau tidak mau kita harus berpikir demikian begitu para pelaku usaha, terutama untuk, market-market yang, katakanlah, equal ya ataupun, preferensi konsumennya tidak jauh beda dengan Amerika, misalnya alas Mhm, kaki, tekstil, atau mhm produk mhm, elektronik ya. mhm, Seperti tadi terutama untuk market di Uni Eropa ya, karena mereka, memiliki harga tentu saja yang lebih tinggi ya, mmm, misalnya Jerman, kemudian kalau kita lihat juga ada Belanda, ada Korea, Prancis untuk electronic equipment contohnya begitu. mmm, Jadi memang harus sudah dan saya kira memang, pelaku usaha ya sejak hari ini mungkin sudah jauh lebih serius ya, bukan hanya strategi front loading tapi sudah kita harus mulai melupakan, Amerika ya, kecuali beberapa produk yang kita masih punya daya saing. Misalnya,
sawit gitu ya. Sawit nggak Mhm. punya alternatif, Amerika harus impor dari kita. Tapi ya kita memang harus berpikir mulai meninggalkan Amerika begitu. Oke. Kalaupun harus investasi di sana di Mhm. Amerika, saya kira walaupun ada peluang, saya nggak yakin bisa semua bisa di sana Terrealisasi. karena tadi ya, karena faktor-faktor Mhm. cost mungkin akan sangat mempengaruhi begitu ya. Mhm. Ada kemungkinan, perang dagang yang baru nggak sih antara Indonesia dengan negara lain yang juga jadinya mencari sasaran negara baru nih untuk untuk jadi, apa ya, Tujuan ekspor tujuan baru. ekspornya? Mhm. Ya, saya kira memang, apa namanya, yang terjadi ya, efek lainnya ya, apa namanya, ini kan pasti negara-negara ini berusaha untuk ekspansi juga ya, mulai melupakan Amerika begitu. Ya, misalnya China berusaha untuk memasuki pasar kita jauh lebih, agresif ya, dengan strategi tentu saja, penetrasi, produk-produk mereka yang high tech tapi juga relatif lebih murah. Mereka Mhm. semua negara akan seperti itu. Tapi mungkin Cina akan jauh lebih agresif begitu ya, melihat mereka over production untuk berbagai produk. Bayangkan mereka surplus lebih dari 300 miliar US dollar, itu mau dikemanakan barangnya? Kita Mhm. baru sekitar 19,8, hampir berkali-kali lipat begitu ya dari Mhm. surplus mereka terhadap Amerika begitu ya. Saya kira itu. Nah, apa efeknya? Menurut saya memang ketika kita mulai, melihat situasi ini ya apakah Amerika akan apa, berpikir ulang. Menurut saya ya Amerika akan konsisten dengan keputusannya sampai, masa periode Trump begitu ya, dan, kita akan, menerima efek itu ya, sepanjang ini masih berlaku sampai, Trump, masih memimpin begitu ya. Mungkin perubahannya akan terjadi kalau Trump sudah tidak memimpin, masa jabatannya selesai, mudah-mudahan ini sudah ada apa, kebijakan baru ya. Tapi memang ini yang kita harus siap-siap berpikir bahwa kita memasuki era baru ya, era proteksionisme, era apa, deglobalisasi, termasuk ketiadaan lembaga perdagangan dunia sebagai Hmm. kita lihat WTO sudah tidak punya peranan apa-apa lagi di tengah situasi seperti ini begitu. Mhm. 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 Sama seperti bagaimana PBB seolah tidak punya peran terhadap Mhm. perdamaian yang ada Betul, di Timur Tengah gitu, Pak, ya. betul betul. Pak Tauhid, Indonesia nih apa kalahnya dari Vietnam yang berhasil menekan tarif yang sebelumnya ditetapkan sama Trump, kemudian mereka berhasil menekan tarif bea masuknya ke sana, Pak Tauhid. Apa kita Ya bedanya? ya saya kira begini, memang kalau, kita lihat ya, pertama pola hubungan ya antara kita dengan, Vietnam, itu posisinya berbeda begitu ya. Mhm, Pertama kalau kita lihat ya, hubungan sejarah Indonesia dan Vietnam itu memiliki pola relasi, yang berbeda, kita Vietnam dengan Amerika gitu. Nah ini yang saya kira, mempengaruhi, proses negosiasi. Mhm. Yang kedua adalah ya kalau kita lihat ya, Vietnam itu kalau kita data memang dia memiliki tarif lebih tinggi daripada kita karena mereka, surplus terhadap Amerika, terlampau, besar ya. mhm, Kenapa misalnya Vietnam agak sedikit membaik? Yang pertama adalah apa yang diminta di Amerika yang sifatnya non tarif barir Mhm. itu lebih cepat diapresiasi oleh pemerintah Amerika Vietnam ya mhm. dibandingkan kita begitu ya. Kita hanya, mengejar ya, sifatnya tarif dan, surplus begitu. Sementara Vietnam juga mulai, bagaimana, non tarif barir beberapa regulasi itu yang Diakomodir juga kemudian ya? diakomodir. Nah, yang Mhm, saya kira itu ya. Yang, Mhm. kedua, saya kira kalau kita lihat, posisinya, ini kan Vietnam kenapa tarif lebih tinggi, karena mereka menjadi, mata jangkarnya Amerika ya mhm. untuk global value chain ya, selain China di Asia, begitu ya. Nah, ini yang kemudian memposisikan, Vietnam posisinya lebih tinggi begitu, dibandingkan kita dalam konteks perdagangan internasional begitu. Saya kira ini yang, bisa kelihatan dari, katakanlah data-data itu. Nah, kalau misalnya untuk penetrasi pasar Asia dan sebagainya, Amerika juga bisa berinvestasi di Vietnam, begitu pula, Vietnam juga bisa masuk ke pasar,
Amerika karena mereka punya beberapa kesamaan begitu. Katanya juga karena Vietnam tuh cukup keras gitu Pak ya ke China sehingga Amerika merasa kayak wah ini bestie gua nih. Dibelain Vietnam gitu ya. menghapus semua Ya, impor dari historikalnya beda begitu ya. iya. Jadi ini juga menjadi faktor geopolitik kita sebut ya. Iya, Padahal iya. Vietnam pernah punya sejarah yang cukup kelam gitu sama Amerika ya Pak padahal. Tapi Trump Betul. selalu punya pemikiran yang beda sendiri gitu yang sehingga Betul, akhirnya betul, betul. Atau mereka ya sebetulnya apapun bisa punya strategi terjadi. untuk memperbaiki hubungan kali ya. Ini Ini bisa analisis analisis gembel analisis aja ya. aja gitu ya. Berarti apa kita kurang kuat dalam bargaining power gitu ya. Sebagai summary gitu ya, bahwa akhirnya ya ini kan sebetulnya angka yang tidak berubah dari bulan April lalu juga gitu. Bu Sri Mulyani belum ngomong apa-apa Pak soal ini. Saya kira belum ya, karena kemarin kan mengantisipasi dampak di domestik ya, lebih kepada domestik yang lebih banyak mungkin Menteri Perdagangan ya sudah menyampaikan beberapa strategi atau alternatif termasuk mengkompensasi minyak dan sebagainya. Yeah. Tapi rupanya value-nya, nilainya, surplusnya masih tipis ya. Masih surplusnya Amerika itu nggak mau tipis, mereka ingin more gitu, banyak gitu ya. Tapi Kalau bahwa kita lihat, masih punya ruang negosiasi sampai tanggal 1 Agustus nanti itu gimana menurut Pak Tauhid? ya Yang menurut disampaikan di saya surat. ya artinya mungkin yang kita harus tawarkan ke Amerika harus lebih banyak, tapi itu akan mengurangi kepentingan domestik kita begitu ya. Dan Masa kita harus mengurangi merelakan kris kita di ini lagi Pak mereka? Iya, itu dia yang kris, TKDN dan Iya. sebagainya itu kan nilainya gede banget begitu Itu ya. termasuk yang non barrier tarif kan Pak? Betul. Itu yang disebut non tarif barir yang diminta Amerika ya. Dan itu menurut saya akhirnya kita harus memilih, tidak ada kesepakatan yang akhirnya win-win solution ya. Tidak ada ya. Sekarang pilihannya apakah tetap posisinya seperti ini, beberapa sektor akan terdampak begitu, beberapa sektor akan juga bisa masuk walaupun lebih kecil, atau kita sudah memikirkan ya harus melupakan pasar Amerika sebagai dominan, lihat pasar lain yang mungkin masih lebih cerah begitu. Oke. Pak Tauhid mau tanya soal worst case nih Pak. Kalau ini beneran kejadian nanti 32% gitu ya tarif dari Amerika mengenakan ke Indonesia untuk ekspor. Ini worst case-nya di lapangan akan seperti apa Pak? Apakah akan tekanannya sampai ke PHK dan juga penutupan pabrik gitu-gitu Pak? Atau dari catatan Indef ada data seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat ya beberapa peramalan ya, Indef belum melakukan peramalan the worst scenario. Worst scenario-nya memang beberapa lembaga seperti DBS ataupun lembaga lain, ya ekonomi kita terkoreksi cukup dalam ya 0,5% begitu, which is mungkin bisa 2025 atau 2026 ekonomi kita hanya sekitar 4,7 atau 4,8 begitu ya. Nah, memang yang akan terpukul adalah sektor-sektor yang tadi menggantungkan pasarnya pada sektor dominan pasar Amerika seperti tekstil, alas kaki, produk peralatan elektronik dan sebagainya, termasuk juga besi baja begitu ya. Ini yang pukulannya ya pasti dalam waktu Agustus nanti pangsa ekspor akan turun, adjustment nanti di dalam produksinya akan turun, dan kemungkinan ya padat akan karya ada semua tuh Pak. Iya, padat karya, dan ini tenaga kerja pasti akan terdampak ya. Cuma besarannya kita belum tahu karena apakah mereka sudah punya alternatif ke pasar negara lain atau memang sangat menggantungkan pasar Amerika dalam kurun waktu 3 bulan terakhir nih kan gitu ya. Tapi pasti akan terdampak ke situ juga ya. Saya kira ini yang kemudian memberikan efek negatif bagi kita begitu, Mas. Tapi tarif yang akhirnya diumumkan kembali ini rasa-rasanya market tidak menanggapi dengan cukup panik ya. Terlihat dari IHSG hari ini juga cukup adem ayem bahkan. Melandai aja gitu ya, bukan anjlok gitu ya Pak. Ya, kalau memang begini, ini karena pengalaman yang lalu gitu ya. Pada pengalaman yang lalu kita lihat April ya, Amerika juga zona merah, kita merah, tapi back to normal.
Nah ini dianggapnya bagi market ini gertak sambal begitu ya. Gertak sambal yang artinya tenang aja nanti juga naik lagi gitu. Market belajar dari situasi itu. Jadi nggak pula tergaya. Kalaupun ada ya ini terdampaknya beberapa sektor aja, nggak semuanya begitu secara fundamental. Yang lain it's fine begitu. Yang menandakan ya pelajaran berharga. Nah sama seperti kita lihat perang Teluk begitu ya. Perang Teluk itu ternyata di indeks Dow Jones maupun di Tel Aviv nggak terpengaruh gitu karena mereka sudah lihat nggak terlalu ngefek ke Bolt ya. Catatannya karena tadi Selat Hormuznya tidak ditutup begitu. Betul. Jadi seperti hanya main-main aja begitu. Nah, saya kira kenapa kita melihat ini dampaknya besar, mungkin masih menganggap ya ini dampaknya nggak langsung short term begitu ya. Jadi seperti halnya bercandaannya Trump dengan situasi market kemarin dan mereka mengambil untung. Jadi nggak mau terpengaruh untuk kedua kalinya begitu. Dalam kata lain kita juga jadinya harus berusaha lebih keras gitu ya Indonesia. Iya. Tapi ya mudah-mudahan bisa dimitigasi dengan baik ya. Pemerintah juga terlihat sepertinya cukup tenang gitu menghadapi ini. Mudah-mudahan memang ada harapan, secercah harapan untuk bisa memitigasi risiko-risiko di depan yang sudah menanti gitu. Anyway, terima kasih banyak Pak Tauhid Ahmad untuk waktunya. Sekali lagi sudah bergabung dengan Detik Sore. Sehat selalu Pak Tauhid dan kita nantikan laporan-laporan khas lainnya dari Indef tentunya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Mas. Selamat sore. Selamat sore.